Saya dan teman-teman semua saat ini berada pada kondisi yang sama, yaitu kondisi di mana dunia sedang berjuang melawan virus corona. Baik Indonesia maupun negara-negara di dunia lainnya sedang berjuang untuk melawan COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan virus corona. Berdasarkan data sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 menyatakan bahwa setidaknya terdapat 240 warga di dunia yang terjangkit dan positif virus corona. Dan di antaranya ada 9.900 warga di dunia yang telah meninggal dunia. Dan ini merupakan data yang sangat tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia melaporkan sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 terdapat kurang lebih 450 warga Indonesia yang positif corona dan 60% diantaranya adalah warga Jakarta. Dan dilaporkan pula kurang lebih terdapat 38 warganya yang telah meninggal dunia. Bahkan Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19 menyatakan setidaknya kurang lebih 700.000 orang di Indonesia yang berisiko untuk terjangkit penularan virus corona ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saya ingin sharing terlebih dahulu. Basic saya adalah seorang perawat, suami saya adalah seorang perawat, dan lingkungan saya adalah tenaga kesehatan juga tenaga medis, di antaranya para dokter, bidan perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Setidaknya kurang lebih 1 minggu ini saya telah melakukan sosialisasi terkait permintaan volunteer oleh pemerintah maupun rumah sakit. Dan juga saya menghubungkan para volunteer ini kepada pemerintah, rumah sakit, dan juga tenaga kesehatan. Dan volunteer ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk para masyarakat untuk membantu masalah COVID-19 ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih sekali kepada para fresh graduate yang sudah bersedia untuk menjadi volunteer dan siap berdiri di garda terdepan untuk melawan virus corona. Jadi, bagi teman-teman sekalian yang bukan tim medis maupun tim kesehatan, apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman bisa melakukan hal yang pertama, yaitu bantu untuk sosialisasikan terkait pentingnya social distancing dan juga cuci tangan di lingkungan sekitar maupun menggunakan media sosial. Bagi teman-teman sekalian yang kantornya sudah menerapkan WFH, work from home, dan teman-teman sudah bekerja dari rumah, silakan lakukan self-isolation. Jagalah keluarga teman-teman sekalian tetap berada di rumah, tetap waspada, dan jangan keluar rumah jika tidak dalam kondisi yang penting. Dan bagi teman-teman sekalian yang belum melakukan WFH dan terpaksa untuk bekerja dan berangkat seperti biasanya menggunakan angkutan umum dan sebagainya, lakukanlah social distancing. Yang pertama, rekan-rekan, jagalah jarak rekan-rekan dengan orang lain setidaknya 1 meter, jauhi kerumunan yang sifatnya massal, dan gunakanlah masker jika teman-teman merasa tubuh ini sedang kurang sehat. Dan jangan lupa untuk etika batuk dan juga etika bersinnya dipergunakan. Dan teman-teman sekalian juga harus sering-sering untuk melakukan cuci tangan, karena dengan cuci tangan ini semua bakteri maupun virus yang ada di tangan ini akan hilang. Dan juga kita tidak pernah sadar apa yang sudah kita pegang, apa yang sudah kita lakukan menggunakan tangan ini, sehingga tangan ini harus dicuci secara berkala. Dan jika tangan ini belum dicuci, jangan pernah memegang daerah wajah seperti mata, hidung maupun mulut, karena dengan tangan kita memegang area wajah dengan tangan kita yang kotor, itu akan menyebabkan persebaran bakteri dan virus itu akan lebih tinggi resikonya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa bantu untuk tidak membuat warga panik dan tidak menyebarkan informasi-informasi hoax. Jika teman-teman mendapatkan informasi apapun itu terkait corona ataupun informasi yang lainnya, silakan teman-teman jangan ditelan mentah-mentah. Filter terlebih dahulu, cari tahu info itu valid atau tidak, dan juga teman-teman biasakan untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena jika teman-teman sekalian menyebarkan informasi-informasi hoax tersebut yang tersebar di Indonesia, maka akan membuat warga menjadi panik. Dan jika sudah panik, pemerintah akan lebih sulit untuk menenangkan warganya. Teman-teman,
Hal ketiga yang teman-teman bisa lakukan adalah bantu para tenaga medis untuk tidak mendapatkan hate speech. Jangan berikan hate speech kepada tenaga medis, tenaga kesehatan maupun rumah sakit. Biarkanlah mereka fokus bekerja untuk menyembuhkan dan merawat para pasien tanpa ada hal-hal negatif, informasi-informasi negatif terkait diri mereka. Teman-teman bisa bayangkan bahwa hingga hari ini para perawat, para dokter hari ke hari terus berjatuhan karena mereka terinfeksi ataupun tertular virus corona ketika mereka menyembuhkan maupun merawat pasiennya. Sehingga teman-teman sekalian, teman-teman harus mendukung mereka, harus support mereka, setidaknya dengan tidak memberikan ujaran-ujaran negatif terkait diri mereka. Hal ketiga yang teman-teman bisa lakukan adalah tidak menimbun alat pelindung diri, alat kesehatan yang dibutuhkan saat ini dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Karena jika teman-teman sekalian menimbun masker, menimbun hand sanitizer ataupun alat pelindung diri lainnya, teman-teman akan berujung kepada hukuman dari negara ataupun penjara. Dan juga teman-teman sekalian, ketika teman-teman menimbun alat kesehatan ataupun alat pelindung diri, APD, para tenaga kesehatan ini akan sangat mengganggu dan juga berdampak kepada masyarakat Indonesia, terutama para tenaga kesehatan. Karena kita sama-sama tahu bahwa saat ini rumah sakit dan tenaga medis sangat membutuhkan APD dan APD saat ini terbilang sangat langka. Jadi janganlah mengambil keuntungan di tengah kesulitan warga Indonesia. Dan hal yang terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah aware terhadap diri sendiri. Jika sebelumnya, tips-tips sebelumnya saya sampaikan teman-teman untuk aware terhadap lingkungan dan orang lain, maka tips terakhir teman-teman, aware-lah terhadap diri sendiri. Jangan biarkan diri teman-teman gelisah. Jangan biarkan diri teman-teman galau apakah saya sakit. Kalau misalkan saya sakit, saya berangkat ke rumah sakit, ternyata saya positif, lalu saya didiskriminasi oleh lingkungan, buanglah pikiran itu. Jika teman-teman pernah berada ataupun pulang dari luar negeri, ataupun teman-teman merasa habis berkontak dengan orang positif corona, atau mungkin teman-teman merasa terdapat gejala terkait COVID-19 dalam diri teman-teman, maka jangan ragu, segeralah periksa ke dokter, pergilah ke rumah sakit ataupun laboratorium. Karena sejak tanggal 21 Maret 2020, pemerintah sudah bekerja sama dengan beberapa laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan yaitu pengecekan virus corona secara gratis. Maka gunakanlah fasilitas tersebut. Itu saja teman-teman sekalian, tips trik dari saya. Stay safe, juga jaga social distancing, jangan membuat panik, jangan menyebarkan pesan hoax, dan yang paling penting tetap di rumah aja.